Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Ya kan tadi kau bilang, tadi kan abang gini, kenapa sih orang Kristen ini menghina orang Islam dengan mengatakan nyium batu dapat menghapus dosa? Lu itu bukan kami yang hina, Anda yang merasa terhina oleh hadis Anda sendiri. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, serangan demi serangan terus dibangun oleh para Polikardus. Segala upaya mereka lakukan untuk membungkam cahaya Islam, untuk membuat Islam itu menjadi minoritas di Indonesia. Project demi project sudah mereka lakukan, cara-cara sudah mereka lakukan semua, bahkan termasuk dengan cara membuat konten-konten fitnahan dan juga membiayai para Polikardus untuk menghujat agama Islam, untuk mempengaruhi saudara-saudara kita. Belakangan ini kita lihat makin banyak fitnah-fitnahan yang dibuat oleh Polikardus-Polikardus. Bahkan sekarang pendeta pun sudah mulai banyak yang jadi Polikardus. Kita ambil contoh. Menurut saya teman-teman ya, Gilbert Lumondong sudah jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaannya kepada Islam. Sudah jelas-jelas dia itu seperti serigala berbulu domba. Di depan umat muslim dia baik, tapi di belakang, di khotbah gerejanya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang selama ini dia sampaikan. Satu hari bisa 5 kali khotbah. Satu hari, teman-teman. Yang nonton, yang dengar ribuan. Saya nggak tahu apa yang ditanamkan kepada jemaatnya. Tetapi yang pasti, di salah satu ibadahnya, dia menyatakan bahwa Islam itu nggak enak.
2,5% tuh nggak enak, ibadahnya capek, lipat-lipat kaki dan sebagainya. Dia membandingkan antara zakat dan cara ibadah umat muslim. Itu hanya satu video, teman-teman. Kita nggak pernah ngecek kan, apa yang selama ini dikhotbahkan. Bisa jadi lebih banyak. Cuman karena tidak ditonton, tidak dilihat, tidak ada umat muslim yang kepo untuk melihat di gereja itu semua apa yang dikhotbahi. Tapi kita sering melihat pendeta-pendeta seperti ini. Contohnya Saifuddin Ibrahim. Bagaimana Saifuddin Ibrahim itu di khotbah gereja menjelekkan Islam. Yosua bin Yasin itu juga menjelekkan Islam di gereja. Terus juga Kosman bin Sunet, mimbar gereja juga dia gunakan untuk menjelekkan Islam. Termasuk seorang artis Asmiranda dan suaminya, Jonas, itu juga memberikan kesaksian yang memojokkan dan menjelekkan Islam. Kalian lihat. Jadi sebenarnya banyak yang beginian. Cuman umat muslim seperti biasa terlena, kan gitu. Kita biasa, udahlah urusan mereka, internal mereka, nggak usah diubris, nggak usah dipeduliin. Umat muslim seperti itu. Tapi kalau mereka, coba lihat, itu Ustadz Abdul Somad mengajarkan kebencian, mengajarkan yang nggak benar. Gitu. Umat Islam selalu dituduh bahwa di masjid kita mengajarkan yang aneh-aneh, memojokkan mereka. Padahal nggak pernah. Ustadz Abdul Somad bilang ada jin kafir. Karena memang di Quran dijelaskan seperti itu. Berhala itu akan mendatangkan jin kafir. Kamu nyembah kepada pohon, jin kafir masuk ke pohon. Kamu nyembah patung, jin kafir masuk ke patung itu. Karena sifat jin memang ingin memperdaya manusia. Ingin menipu manusia. Jadi dia akan hadir di benda yang kamu sembah. Bahkan kalau kamu minta, saya ingin ketemu Tuhan, jin kafir datang ke mimpi kamu. Jin kafir pasti datang ke mimpi kamu supaya mengelabui kamu. Nanti dia bilang, sayalah Tuhan, sembahlah saya, ikutlah saya. Kamu pikir, oh Tuhan ini, saya ikut kamu. Itu jin kafir, teman-teman. Ya, jin kafir, hati-hati. Bahkan menurut pendeta Erastus, ada jin yang menyamar. Ya, ada jin yang mengatakan bahwa dia Yesus. Dan dia memberikan kekayaan dan kesuksesan buat orang-orang yang ikut dia. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad, dia sampaikan sesuai. Karena di Quran ada bahas tentang orang Nasrani, ada orang Yahudi. Jadi kalau ada singgung tentang Nasrani, mohon maaf, itu memang ada di Quran. Tapi kalau di Bible ada nggak bahas Islam? Nggak ada. Jadi kenapa di gereja itu ada bahas tentang Islam? Coba kalian pikirkan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Belum lagi kesaksian murtadin-murtadin. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Memojokkan, menjelekkan di Islam, ya, insya Allah. Tapi yang pasti masuk neraka. Masuk surga, mudah-mudahan. Masuk neraka, pasti. Itu murtadin tuh, kalau kesaksian. Kesaksiannya selalu seperti itu. Apa tujuannya, coba? Apa tujuannya? Jadi kamu tuh jualan kecap dengan cara menjelekkan kecap orang lain. Itu nggak baik sekali, teman-teman. Nggak baik. Lu mau jual kecap, jual aja kecap lu. Lu bilang aja kecap lu nomor 1, terserah, jangan jelekkan orang punya. Ini yang nggak baik. Ini yang harus kita lawan, harus kita luruskan. Itulah kenapa saya harus terus bersuara. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain kita bahas ginian? Karena fitnahan tuh begitu banyak. Kalau kita nggak luruskan, takutnya generasi yang akan datang, anak cucu kita akan menganggap itu sebagai kebenaran. Kebohongan yang terus disampaikan dengan terstruktur, sistematis, dan berulang-ulang, akan dianggap sebagai kebenaran. Selama faktanya tidak disampaikan. Fakta yang benar tidak kita sampaikan. Ini harus kita lawan. Kita lihat bagaimana stigma. Sekarang saja ya, kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman-teman, termasuk pengurus pesantren. Jadi dia bilang pesantrennya tuh mengalami penurunan. Jumlah santri turun. Kenapa? Karena ternyata di daerah dia, kemarin-kemarin sempat viral, ada pencabulan. Ada kasus pencabulan. Dan kita tahu,
Kalau ada ustadz mencabuli santri, itu beritanya gila teman-teman. Digoreng sampai gosong. Digoreng. Itu membuat orang tua sekarang agak takut. Ya, agak takut memondokin anaknya. Jadi takut untuk taruh anaknya ke pesantren. Ini yang harus kita lawan. Padahal, ya, itu cuman oknum dan sangat kecil. Sangat kecil. Bagaimana dengan yang sebelah? Berapa banyak kejadian? Kemarin viral KDRT 20 tahun istrinya dipukulin. Menurut istrinya ya, pengakuan istrinya. Terus ada juga yang lagi viral di Uya Kuya. Ya, kalian nonton aja Uya Kuya. Grace Thohir juga ada bahas tentang seorang pendeta melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang anak. Ya, yang ketahuan 4, yang belum ketahuan nggak tahu. Itu juga banyak yang begituan. Banyak sekali teman-teman. Bahkan dulu saya sama joker swasta, ya, sama si swasta itu dulu pernah bikin ini perbandingan. Berapa banyak yang cabul? Ustadz atau pendeta? Jumlah ustadz lebih banyak, tapi secara rasio banyak Kristen. Mohon maaf saya katakan, tanya sama swasta. Jadi ustadznya misal 4, pendetanya 1. Padahal penduduk muslim 8 kali. 8 kali Kristen. Tapi jumlahnya bisa 4:1 doang. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, ya mohon maaf, ini kita harus luruskan. Kalau nggak bahaya. Ya, kalau nggak ini bahaya. Itulah kenapa kita terus bersuara. Dan alhamdulillah, makin banyak orang tersadarkan, makin banyak orang mualaf. Makin banyak. Apalagi dengan hujatan yang dilakukan Polycarpus. Dengan hujatan-hujatan mereka, fitnah-fitnah mereka. Mereka pikir itu membuat orang memandang rendah atau memandang negatif Islam. Padahal dengan mereka mengejek Islam, makin banyak orang penasaran dengan Islam. Makin banyak orang belajar, cari tahu di medsos. Benar nggak? Kita lihat kejadian WTC. Apakah itu membuat orang jadi benci Islam? Enggak. Malah orang jadi penasaran, apa benar ajaran Islam seperti itu? Mereka penasaran, belajar, cari tahu. Dan akhirnya banyak yang mualaf. Jadi setiap masalah pasti ada hikmahnya. Setiap musibah ada hikmahnya. Inilah luar biasanya. Ya, terus dia tuh sering cerita, sebenarnya cerita tentang kehidupan Islam. Kalau Islam tuh bagaimana gitu kan. Terusnya di Islam kan mengatur segalanya gitu kan. Nah dia cerita tentang kehidupan sehari-hari yang dalam Islam. Tapi dia nggak yang kamu ayo masuk situ gitu. Enggak, tapi dia nggak ngajak, tapi dia menceritakan. Gitu. Nah dari cerita-cerita itu emang iya ya. Tapi kalau dipikir-pikir bisa jadi saya juga udah melakukan apa yang Islam udah ajarkan gitu. Contohnya? Kan. Misalnya bingung karena banyak kan kayak misalnya kita harus berbuat baik, itu menghormati orang tua gitu kan. Terus lebih ya adab ya sebenarnya yang lebih adab itu udah jadi oh iya mungkin, tapi itu tidak sadar sebenarnya udah dilakukan gitu kan. Karena banyak sih sebenarnya cerita-cerita yang menurut saya amazing kalau ceritanya gitu. Nah dari situ kayaknya kalau dari cerita aja kan harus masih belum masuk lah. Pasti terus lagian juga kalau di agama sebelumnya kan dibilang kalau misalnya kita tanya sesuatu yang tentang Trinitas atau apapun, kalau misalnya pastornya nggak bisa jawab kan pasti dia cuma bilang ya udah imani saja. Imani gitu. Saja. Kamu nggak usah bikin imani saja gitu. Jawab itu jawaban paling mentok dari. Jawaban putus asa gitu. Iya. Iya imani saja gitu kan. Imani saja. Iya. Flash. Iya makanya. Imani ya. Iya karena kan kalau dulu. Karena kalau di agama sebelumnya kan kita tidak diajak untuk berpikir gitu kan, untuk bertanya gitu. Diajak untuk mengimani. Iya, cuma untuk mengimani saja. Tapi ya sudahlah. Ya akhirnya dia, ya udah deh kamu nonton deh ini video Umi. Umi Rena kan, Umi Rena itu kan dari Biarawati gitu kan, sama kamu baca deh, dengerin. Terus dia ternyata Umi Rena itu kan bersyahadat karena surat Al-Ikhlas. Dia baca surat Al-Ikhlas gitu kan, bahwa Tuhan itu satu, tidak diperanakan dan tidak beranak gitu kan. Nah dari situ saya mikir lah, jadi selama ini saya kok nyembahnya Tuhan 3 ya gitu kan. 1. Pendeta mau bilang tetap 1. Ya, tapi kalau ditanya imani saja gitu. Gitu, Tuhan ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra gitu kan. Jadi selama ini sebenarnya saya tuh menyembah siapa sih gitu kan. Ya udah akhirnya dari nonton video itu yang tadinya saya rajin banget ke gereja, tiap hari bisa rosario gitu kan. Sampai satu titik
dengan itu. Ya apa ya, sampai ini saya ngapain gitu ya ke gereja, tapi kok bisa ya Tuhannya 3 gitu kan. Baru sadar gitu? Iya baru sadar gitu. Dulu sadarnya? Hah? Dulu sadarnya gimana? Ya begitu, karena imani saja, karena didoktrinasi dari kecil imani saja, dan saya mungkin orang yang malas belum mau berpikir gitu ya untuk bertanya lebih jauh gitu kan, kenapa sih Tuhan bisa ada 3 gitu kan. Nah terus ada satu titik suami saya tuh bilang gini, kalau emang Tuhan itu manusia gitu kan, berarti Tuhan bisa mati dong. Kan Tuhan itu kan maha, kok bisa mati gitu kan. Iya juga ya. Berarti kalau Tuhan manusia, saya juga bisa jadi Tuhan. Nah, loh. Iya kan, saya kan manusia gitu kan, saya bisa menuhankan diri saya sendiri gitu kan. Tapi kan tergantung siapa yang mau percaya gitu ya. Siapa yang mau percaya juga gitu kan. Ya berarti iya sama ini apa sih yang saya percaya, apa yang saya jalani juga gitu kan. Ada yang salah ini dengan pemikiran gitu kan. Akhirnya ya udah sama itu, jadi setelah menonton itu saya vakum 1 tahun, tidak ke gereja, tidak pun ke masjid, tidak belajar apapun. Yang jadi saya cuman apaan sih gitu. Jadi ateis maksudnya? Jadi ateis ya, yang nggak percaya ada Tuhan? Tuhan percaya tapi agnostik berarti? Ya mungkin nggak tahu lah itu istilahnya apa, tapi jadi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalnya karena kayaknya udah lama dan kayaknya nggak bener nih, nggak boleh lah ya, maksudnya kita manusia itu pasti harus punya pegangan hidup gitu kan, tujuan lah ya untuk hidup itu gimana. Akhirnya pikir ya udah nggak tahu ya, saya pernah dimimpiin soalnya gitu kan. Apa? Dimimpiin saya tuh pakai kerudung, bukan, saya pakai kerudung, masuk kerudung warna putih gitu. Mimpi. Terus ke masjid? Enggak. Saya nggak tahu. Saya pakai kerudung kok saya terlihat berbeda dan terlihat cantik gitu. Saya cantik. Dulu. Saya. Itu sebelum saya. Iya itu bener kan dulu. Sekarang juga masih cantik. Alhamdulillah ya. Terus ada lagi, saya juga pernah dengar jam berapa ya? Jam 2 pagi saya dengar ada suara azan. Kan jam 2 pagi? Iya jam 2 yang seharusnya kan nggak ada azan. Azan kan jam 4, jam setengah 5. Iya, terdengar suara azan itu. Terus? Itu dulu waktu saya masih ngekos, saya bingung. Saya cuma cerita, kok saya bisa dengar ada suara orang azan ya atau mengaji gitu ya. Saya kan masih nggak ngerti gitu kan. Saya cuma ketawa-ketawa aja. Ya nggak apa-apa, itu aja. Mungkin ini sebenarnya mungkin dia mau kasih tahu itu hidayah atau apa, tapi kan dia belum menemukan kata yang tepat, tapi biar saya menemukan sendiri gitu kan. Karena kalau dia kasih tahu saya, mungkin saya akan deny gitu kan. Karena apa sih gitu kan. Tapi dia bilang ya udah di ini aja, di apa sih istilahnya? Ya didengerin aja, nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Nanti akan ketemu sendiri jalannya gitu kan. Iya benar juga tuh Mas. Akhirnya meyakinkan diri gitu kan, setelah sepertinya Islam itu mengajarkan kebenaran juga gitu, bukan yang sesuatu yang bohong gitu kan. Dan di Islam itu mengajar kita untuk pintar, ya belajar gitu mikir. Bukan yang manis saja gitu. Itu kan membuat orang nggak mau berpikir, malas berpikir kan. Oh ya udah, dan begitu ya udah deh, saya mau syahadat deh gitu kan. Hah? Langsung? Dia bilang. Selama setahun itu? Iya, dari setahun itu setelah meyakinkan diri, kayaknya saya harus punya pegangan hidup. Terus saya pikir agama saya yang saya anut sebelumnya tuh menurut saya kayak tidak mengajarkan saya untuk menjadi pintar, tapi mengajarkan saya untuk tetap cuman mendengar saja gitu, menerima aja apa yang sudah dikatakan gitu. Ya udah, terus juga kan dalam setahun itu kan mereka pasti cuma muter-muter Alkitabnya ya diputer lagi, ya itu lagi khotbahnya itu aja. Iya. Nanti kalau Natal buka ayat ini, Paskah buka ayat ini, setiap awal bulan buka Maliaki 3:10. Terus perpuluhan nggak ada, di Katolik nggak ada perpuluhan masalahnya. Iya, kalau Katolik nggak terlalu ini ya. Terus juga ini kan dibilang, coba deh kamu bayangin, Yesus tuh dibilang lahir di bulan Desember kan. Lah kalau misalnya di Al-Quran, Nabi Isa itu lahir di musim panas. Musim panas itu kan bukan bulan Desember, sekitar bulan Juni atau Juli gitu kan. Nah terus juga yang makan pohon itu buah
buah ya, buah kurma. Buah kurma itu kan adanya di musim panas ya. Iya. Nah, di Desember itu kan musim dingin. Terus juga itu berkaitan dengan dewa Ra ya, matahari. Itu buat penyembahan dewa matahari yang mungkin istilahnya di apa sih namanya? Ya. Makanya kalau di Katolik, gambar Yesus atau Bunda Maria, itu kan di belakang ada lingkaran tuh. Iya. Apa tuh? Itu matahari. Nah, itu dewa matahari. Iya, makanya oh iya juga ya gitu. Oh iya, sebenarnya masuk akal. Jadi sebenarnya kalau Islam itu mengajarkan logika gitu kan. Dan itu kan emang kita kan punya akal, kita harus berpikir gitu kan. Nah kan kalau yang di agama sebelumnya logika itu dimatikan istilahnya. Kamu harus menerima apa adanya, yang udah dari sononya ya udah gitu aja, nggak usah diubah gitu kan. Dan belum lagi kalau misalnya setelah belajar gitu, kita jadi makin tahu, oh iya yang kita yakin itu udah salah, dan banyak ayat-ayat Alkitab itu pun yang ada udah diubah gitu, udah nggak seaslinya lagi. Jadi setelah menonton videonya Umi Irena Handono ya, Masya Allah tuh video tahun kapan ya? Iya, tahun kapan bisa membawa hidayah buat seorang Celinda. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak disuruh nonton channelnya Donitan waktu itu ya? Belum ada kayaknya. Emang belum ada ya? Belum ada kayaknya. Bisa begitu. Ada kayaknya. Apalagi channel Logic Muslim belum ada juga tuh ya. Yang baru monet itu gitu. Oh gitu ya. Channel apa? Nggak tahu. Apalagi ngaji bareng mualaf. Apalagi ngaji bareng mualaf ya, belum ya. Belum ada. Tapi alhamdulillah loh, seorang Umi Irena Handono videonya ditonton sama siapa aja, di mana-mana. Saya juga termasuk yang nonton videonya Umi Irena. Waktu saya masih kafir. Serius, saya juga nonton video beliau ya. Alhamdulillah memang penjelasan yang paling saya ingat waktu beliau ngejelasin kenapa 25 Desember. Nah, dari tanggal 21, 22, 23, 24 itu matahari baru kelihatan sedikit-sedikit. Sampai fullnya di tanggal 25, itu yang paling saya ingat tuh. Videonya Umi Irena tuh. Sampai sekarang, waktu saya pertama kali ketemu Umi Irena, saya bilang begitu, oh kamu kok inget kata gitu. Alhamdulillah ya. Jadi waktu itu setelah setahun baru masuk Islam. Baru. Nah, waktu masuk Islam terus langsung merit. Iya, berapa bulan lah. Berapa bulan setelah itu baru merit. Orang tua gimana orang tua nih? Nah, ini gimana dong? Oh, itu ada prosesnya juga itu. Waktu tahu itu sebenarnya papa itu kan tinggal papa ya, mama udah meninggal. Papa itu sempat menentang gitu kan, kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam itu kalau sama orang Chinese ya jadi ras. Enggak apa-apa, memang itu ada begitu, pikiran itu, begitu ada. Jadi menurut ya kalau tahu lah ya, kalau misalnya kita itu menganggap kalau Islam itu agamanya orang yang jorok lah ya. Yang kumis-kumis di lampu merah. Ya, gitu. Terus yang tukang bakso lah, atau tukang sampah. Maaf ya, bukan menghina, tapi bukan itu ada pandangan seperti itu karena ya stigma dari dulu seperti itu gitu kan. Jadi jangan tersinggung, bukan maksud untuk menyinggung siapa. Memang orang tua kita memang masih punya pandangan seperti itu. Ya, pandang orang dari siapa? Orang Belanda itu. Dari penjajah Belanda. Ya, yang membagi kasta-kasta di kotak-kotakan gitu. Ya, benar. Oh, dibilang gitu ya? Sama berarti sama nenek gua ngomong gitu. Kan? Agama orang yang di penjara gitu. Iya. Agama orang yang ngemis di lampu merah gitu. Sebenarnya kan kalau dipikir ya, kalau kita hidup di negara yang mayoritasnya misalnya agama tertentu gitu kan, yang banyak istilahnya yang banyak ngelakuin kejahatan agama itu juga gitu. Coba kan. di Meksiko. Nah, coba orang-orang yang jadi mafia narkoba orang itu. apa? Ya orang Meksiko itu kan. Ya orang Katolik. Katolik, Coba di Brasil, orang-orang yang nyopet itu orang apa? Katolik juga. Coba di Filipina. Orang-orang yang masuk penjara orang apa? Kebanyakan ya. Kebanyakan. Nah, jadi pandangan itu memang pandangan yang salah sebenarnya ya. Harusnya diluruskan. Terus gitu kan. papanya waktu itu gimana? Bilang apa? Itu, udah, gue nggak mau tahu kamu gitu. Gue nggak mau nganggap kamu anak lagi. Oh gitu. Iya. Terus dibuang? Enggak sih. Oh enggak? Belum sampai buang, udah nangis duluan. Oh udah nangis duluan. Enggak, jadi gini. Berapa saudara? Ada 3 bersaudara. 3. Paling nomor berapa? 2. Oh nomor 2. Terus? Jadi pas itu bilang, kan waktu itu kita kasih tahu karena mau nikah kan. Oh apalagi mau nikah lagi nih ya. Waduh. Minta restu sebenarnya. Tapi udah pindah agama, nikah
sama orang Islam lagi ya. Aduh. Terus akhirnya dia bilang, yaudah kamu lapor sama saudara mama kamu. Kalau saudara mama kamu nggak apa-apa, ya udah papa bisa baru itu papa baru mau izinin. gitu kan. Tapi itu masih ada lagi. Oh yaudah aku telepon tuh saudara mama kan, dibilang ya udah nggak apa-apa, itu kan hidup kamu yang jalanin. Oh, belum kan. gitu. Iya. Alhamdulillah. Mereka nggak nentang karena ya, resiko kan kamu yang sendiri yang nanggung gitu kan. Kami kan cuma bisa istilah melihat. Gitu kan. Akhirnya ya udah aku lapor lagi. Udah Pak, mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak percaya. Papanya telepon sendiri. Nggak gitu. Dia kaget. Bisa ya nggak ditentang gitu kan. Akhirnya ya udah deh. Dia agak mengalah tapi dia bilang gini. Ya udah, kamu boleh nikah secara Islam boleh. Tapi nanti kalau udah nikah balik lagi ya. Hah? Iya. Udah nikah balik lagi ke Kristen gitu. Iya, balik lagi ya gitu. Ya nggak mau loh, kan itu udah Linda pilih, kenapa Linda harus balik lagi gitu kan. Ini udah pilihan Linda, nanti Linda yang nanggung nggak apa-apa gitu. Terus? Ya, terserah kamu lah, dia bilang gitu. Akhirnya sama suami, dia kan di Cirebon, kita datengin ke Cirebon. Jadi datang ke orang tua, ke papa, silaturahmi lah. Ya. Suami udah yang ya dalam tanda kutip mungkin sekalian gitu kan. Sama orang tua calon waktu itu? Enggak, sendirian. Oh, masih berdua sendirian aja. Sama ada saudaranya bawa sama. Oh, oke. Dia udah siap-siap, ya udahlah kalau kena marah ya udahlah ya. Kalau gitu kena damprat gitu ya. Ya udahlah, kita ajak makan lah. Kalau orang Chinese kan suka makan, kita ajak makan. Politik meja makan gitu ya. Kita ajak makan, diajak ngobrol, tapi yang anehnya nggak tahu ya pas diajak ngobrol sama suami itu dia ya nyantai aja, tenang aja, nggak ada masalah. Siapa calon waktu itu? Iya masih calon. Tapi papa gimana? Iya itu biasa aja, nggak yang ngamuk-ngamuk, yang nggak bawa parang tuh golok gitu. Enggak ya? Nggak tahu, mungkin punya karisma tertentu kan. Iya. Ya gitu. Terus? Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu akhirnya ya udah diperbolehkan menikah. Terus baru dilamar. Alhamdulillah. Ya, orang tuanya datang. Lama-lama juga sih langsung nikah. Hah? Orang tuanya nggak datang? Enggak. Saya nggak mau ada proses lamaran. Udahlah, kan orang Chinese kan kadang-kadang agak ribet kan kalau diikutin budayanya kan. Udahlah, itu sangjit lah, apalah gitu, berarti nggak dilakuin semuanya? Nggak ada. Langsung proses biasa akad nikah. Gitu. Oke, itu 2013. 2014 nikahnya. Itu 2014 nikahnya. Syahadatnya 2013. Setelah menikah, kemudian pisah dari orang tua, udah langsung. Iya, saya kebetulan tinggal kadarullah tinggal sama orang mertua. Ya dari situ juga saya jadi habis menikah itu karena mertua saya itu kan dia termasuk orang pintar ya, ngerti agama. Jadi saya suka banyak diskusi sama dia, banyak belajar juga. Enak ya. Alhamdulillah. Mertuanya ngajarin ya. Suaminya nggak ngajarin? Ngajarin. Oh ngajarin juga, kirain enggak. Ngajarin. Kurang ajar berarti kalau nyerahin ke mertua ya. Oh justru saya banyak, istilahnya kalau debat-debat itu sama dia juga karena dia debat sama suami, maksudnya kasih kalau misalnya kok ada masalah ini gimana gitu kan. Saya manggilnya Kokoh ya, walaupun dia orang Padang sebenarnya. Oh gitu? Ada Kokoh Padang? Ada, suami saya. Oh gitu ya? Terus? Karena saya nggak tahu ya, karena lidah Chinese, tidak terbiasa ngomong, misalnya manggilnya udah kan, tapi udah aku panggil Kokoh aja ya, ya udah dia pasrah. Itu tinggal di Jakarta, waktu tinggal sama mertua di Jakarta. Selama baru-baru masuk Islam waktu itu ada masalah apa enggak? Sholat apa segala? Enggak ada, belajar. Cepet ya, keluarganya udah keluarga muslim semua ya. Keluarga dari mertua ya. Iya, alhamdulillah banyak yang mendukung. Yang Masya Allahnya waktu saya baca syahadat itu saya nggak nyangka saudara suami itu banyak yang datang. Oh gitu? Nonton gitu? Nonton. Saudaranya Linda waktu itu nggak ada yang datang? Kan diam-diam. Oh diam-diam, nggak bilang-bilang? Belum berani. Iya. Tapi akhirnya ya Papa udah oke lah, udah nggak masalah. Sekarang udah alhamdulillah, malah dia yang mendukung gitu, maksudnya kalau dia kan tahu saya udah nggak makan babi gitu kan. Jadi yang tadinya saya kan menghormati dia masih makan babi kan. Jadi kalau misalnya dia mau makan, ya udah makan aja Pak, nggak apa-apa. Linda cuma liatin gitu. Nggak usah. Cari aja yang tempat yang halal yang maksudnya bisa makan. Kalau ke restoran gitu. Kalau ke restoran terus Linda bilang sama pokoknya, Pak makan aja, Linda ngeliatin aja biar ngiler gitu. Enggak juga. Oh itu biar ngeliatin sih. Enggak, maksudnya saya temenin dia, temenin dia aja gitu kan, kasihan juga dia masih. Papa tinggal sama siapa sekarang? Sama saudara? Sama adik. Sama adik yang paling kecil. Oke. Nah terus gimana? Nggak dawain papanya?
Nah, itu dia. Udah sekalian masuk Islam gitu. Dia belum terbuka ya maksud hatinya. Ya, maksudnya saya masih cuman kasih lihat bahwa Islam tuh nggak seperti yang dia pikirkan gitu. Tapi dia juga udah mulai lihat bahwa Islam itu emang tidak seperti yang dia pikirkan gitu kan. Dia juga yang sering ingatin, udah sholat belum gitu. Oh gitu malah. Saudara-saudaranya gimana? Kakak sama adiknya? Kakak sama adiknya ya mungkin pertama kaget, tapi karena papahnya saya nggak ada komplain-komplain lagi, dia menerima sih. Banyak teman-teman yang nanya kepada saya apa sebenarnya yang terjadi kepada diri saya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, saya kembali harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan untuk memenuhi panggilan dari Polda Sumatera Utara. Ini mirip dengan kondisi tahun lalu, di mana para Polikardus ngamuk besar setelah saya dianggap sebagai biang kerok, sebagai otak yang membuat Saifuddin Ibrahim viral, Paul Jang viral, Rudi Simamora alias anak Batak viral hingga masuk ke dalam penjara. Sehingga mereka berusaha untuk bisa membalas dendam dan juga membungkam saya karena dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang dari tujuan mereka. Tahun lalu, 9 kali saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan, dan berakhir dengan channel saya, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel, disita oleh pihak Polda Sumut. Dan tahun ini, teman-teman, karena saya begitu agresif, begitu aktif, membongkar modus-modus Polikardus, seperti bagaimana saya membongkar pernyataan Pendeta Gilbert Lumondong yang menghina zakat dan cara sholatnya umat muslim. Serta saya membongkar hasil kajian, hasil riset dari Ketua Biblika BMPT KKI, Pendeta Dr. Yonatan Purnomo, yang setelah melakukan riset mengakui bahwa Bible yang digunakan teman-teman Kristen itu salah. Bahkan Trinitas itu juga salah menurut Dr. Yonatan Purnomo. Hal tersebut tentu saja membuat marah Polikardus, karena dianggap saya menggunakan tangan orang-orang mereka sendiri untuk menampol, untuk menghajar mereka. Dan itu membuat jemaat mereka goyang, membuat jemaat mereka kebingungan. Karena kalau tidak mau percaya, itu bukan statement saya, tetapi itu statement dari pakar-pakar mereka sendiri. Sehingga banyak orang yang percaya dan memilih meninggalkan tempat mereka. Dan sekali lagi teman-teman, Polda Sumut dipakai untuk menghentikan saya. Mereka menargetkan untuk bisa memenjarakan ataupun minimal membuat channel saya, yaitu Jadid HMC ini, kembali bisa disita seperti nasib channel HMC. Kemarin teman-teman, saya ngobrol dengan Kores, serta Ustadz Wafi, dan beberapa teman ya. Mereka sampai bingung. Mengapa selalu saya yang dijadikan target utama? Apakah karena saya berasal dari suku Tionghoa dan dianggap sering mengalah terhadap tindakan mereka, dianggap kurang keras, dianggap tidak melakukan perlawanan, sehingga dipikir ini gampang untuk dibereskan? Atau ini hanya sekedar cobaan yang Allah berikan karena ada hal yang salah dari diri saya? Kalau teman-teman bertanya kepada saya sendiri, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa ya ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Ujian yang harus saya lewati untuk naik kelas. Karena bisa jadi, selama ini niat saya belum 100%. Bisa jadi. Di mulut saya berkata, perjuangan yang saya lakukan, lillahi ta'ala. Tetapi, bisa jadi, di dalam hati saya, tidak 100% seperti itu. Kadang saya masih bisa bersedih. Kadang saya masih tidak bisa menerima. Ada perasaan tidak bisa menerima atas ujian, atas cobaan yang saya hadapi ini. Saya masih sering bersedih dan melihat banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang WA hanya untuk memarahi saya. Mereka menanyakan dan mengatakan bahwa kenapa kamu menunjukkan sisi lemah? Kenapa kamu sering menunjukkan bahwa kamu itu lemah dan tidak bisa melawan mereka?
Seharusnya kamu membalas apa yang dilakukan Polycarpus. Banyak sekali orang-orang yang WA dan juga memarahi saya karena hal tersebut. Dan jujur teman-teman, ya jujur, saya masih sangat sedih kalau banyak orang-orang yang WA seperti itu. Karena kalau mau jujur, saya kehilangan banyak hal. Bahkan saya menjual banyak benda untuk perjuangan tahun lalu, untuk biaya tahun lalu. Ini membuat saya kembali mereview, melihat sejenak, kembali berpikir. Dan saya yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini memang untuk menguji keikhlasan saya dalam perjuangan ini. Apakah saya tetap akan berjuang walau tanpa bantuan dari siapapun? Apakah saya akan tetap istiqomah kalau kemungkinan buruk terjadi kepada saya? Tetapi saya yakin pengalaman tahun lalu membuat saya lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang terjadi tahun ini. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya tetap akan berdiri tegar untuk menghadapi fitnah dan upaya Polycarpus untuk membungkam saya. Saya akan tetap tegak lurus, perjuangan bahwa segala yang saya lakukan itu lillahi ta'ala. Bahkan walau hanya tersisa saya sendiri. Ya, Ibu ini melihat ya bagaimana adab dari umat muslim. Jadi kita harus ingat teman-teman, Islam itu disebarkan, disiarkan dengan adab. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita harus menunjukkan. Kita lihat bagaimana Wali Songo dan murid-muridnya menyebarkan Islam di Indonesia. Dengan apa? Akhlak. Islam adalah agama akhlak. Semua berbicara tentang adab, akhlak, bagaimana menjadi seorang manusia, manusia seutuhnya, bukan manusia yang kebinatang-binatangan. Ini yang harus digarisbawahi. Dan saya ingin katakan juga, jangan lupa, di Islam itu ada yang namanya sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini yang sekarang sering kita lupakan. Semangat tersebut. Seorang muslim harus sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Kita harus menjadi orang yang jujur, amanah, ya, pintar, dan bisa menyampaikan. Jadi teman-teman nih, kadang-kadang lupa spirit asli kita. Kita jadi ikut-ikutan jadi Polycarpus. Betul tidak? Sering ya, kita itu jadi terpengaruh seperti mereka, tingkah lakunya, kelakuannya. Jadi, aduh, ini yang harus kita kembalikan, spirit itu. Muslim haruslah amanah. Harus jadi orang yang amanah, harus jadi orang yang jujur. Ini kita harus tekankan. Banyak orang itu yang jadi mualaf salah satunya ya karena melihat kelakuan umat muslim. Bagaimana dia itu memperlakukan keluarganya, ya sebelum keluar rumah, sebelum kegiatan, ya sungkem, cium tangan, ya bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Ini kita nggak dapati di barat, teman-teman. Di barat itu, waduh, pukul-pukul kepala kadang, panggil orang tua nama gitu kan. Sama seperti Yesus gitu, manggil mama apa? Gunai. Gunai gitu kan. Kalau kita nggak ada gituan, nggak boleh. Adab diutamakan, akhlak diutamakan. Itu semangat Islam. Dan saya pernah cerita juga ya, salah satu yang buat saya takjub itu adalah ya orang inilah, orang-orang Islam yang ada di wilayah Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, bagaimana mereka itu benar-benar gila kekeluargaannya ya. Bahkan itu juga diakui oleh Polycarpus. Wak Donat itu pernah bilang, dia waktu ke Jawa, dia terkejut dengan adabnya umat muslim. Dan itu banyak sekali yang sampaikan gitu. Bagaimana adab umat muslim kepada orang yang lebih tua, ya kepada tamu, walaupun tamunya kafir. Di Islam wajib gitu kan, menjamu tamu, melayani tamu. Itu wajib. Bahkan saya ingat ada salah satu VT, seorang anak komplain kepada orang tuanya, kepada teman-teman bapaknya, karena kalau bapaknya bawa teman datang ke rumah, mamanya jadi capek, harus masak banyak. Jadi dia benci, dia geram gitu. Padahal itu satu hal yang bagus. Ya, tapi karena masih anak-anak ya, dia nggak pingin mamanya capek. Padahal mamanya ya senang bisa melayani tamu. Bagi Islam, ya kita tuh kedatangan tamu tuh, ya kita apa ya, rezeki kan gitu. Pahala bagi kita menjamu tamu. Bagaimana kekeluargaan Muslim, itu beda. Bahkan di Barat itu banyak orang yang jadi mualaf gara-gara lihat akhlak dari umat Muslim.
Saya beberapa kesaksian yang saya tonton, ya saya nonton beberapa kesaksian tuh dia cerita bahwa dia tuh mualaf gara-gara ada tetangganya yang muslim. Selama ini dia nggak suka, ya, karena tetangganya muslim, dia nggak suka. Tapi ada di satu titik di mana dia bangkrut, ya dia bangkrut, terus dia harus keluar dari rumah tersebut, dan dia nggak tahu mau kemana. Temannya nggak ada yang nolongin, keluarganya juga nggak ada yang mau nolongin, karena ya kita tahu lah, di Amerika tuh kan mereka tuh, apa ya, memang individualnya luar biasa, individualismenya luar biasa tuh. Mereka nggak peduli dengan saudaranya, temannya gitu. Kalau lu susah ya udah lu susah, nggak bisa lu minta tolong sama gua. Karena mereka tuh semua ini udah dihitung semua gitu. Gajinya sekian untuk pengeluaran ini, pengeluaran itu udah. Sempat itu berubah, pusing mereka. Ya bule itu gitu. Begitu tuh berubah, pening mereka. Kalau Indonesia masih mending. Orang Indonesia tiba-tiba dipecat, nah dia masih bisa minta sama kakaknya, adiknya, numpang makan di temannya, ya masih bisa hutang di warteg gitu. Di sana nggak ada hutang di warteg gitu. Nggak bisa. Jadi mereka pasti babak belur. Kalau udah dipecat, puyeng. Apalagi yang simpanannya nggak ada. Nah, jadi dia, bule ini keluar dari rumah, dia stres. Dan ternyata yang mau menampung dia malah tetangganya. Tetangganya yang muslim nampung dia. Dia terkejut gitu, kok bisa? Tetangganya bilang, di Islam wajib membantu saudara, apalagi tetangga. Betul nggak? Karena semangat di Islam apa? Nabi berkata, tidak bisa kita cium bau surga, kalau kamu tidur dengan perut kenyang, ya, kamu tidur dengan perut kenyang, sementara saudaramu, tetanggamu, sedang kelaparan. Ya, tetanggamu kelaparan, kamu nggak bisa cium bau surga. Itu di Islam. Di situ dia nangis. Dia nangis selama tinggal di rumah tersebut, dia liatin. Ini muslim ini aneh, dia bilang. Pagi-pagi udah sholat. Ya, 1 hari 5 kali sholatnya. Ya, dia bilang, ngapain gitu? Kok bisa? Kami seminggu sekali aja belum datang, belum tentu datang gitu. Mending tidur. Ya, dia bilang, mending tidur. Jadi dia lihat bagaimana ketaatan, dan dia yakin ya, bahwa inilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar ini yang bisa membuat manusia tuh benar-benar hidupnya tuh kayak damai, tenang, jalannya lancar. Ini. Akhirnya dia putuskan mualaf. Kisah seperti itu banyak sekali kita jumpai. Lihat adab, lihat akhlak. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita kuatkan lagi, teman-teman. Ya, kita harus menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada polikardus itu, mereka hujat, mereka fitnah, ya kita lawannya dengan elegan lah. Kalau yang dia lakukan melanggar hukum, ya biarkanlah penegak hukum yang bekerja. Jangan kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan. Jangan. Ya, kita luruskan aja fitnah mereka. Kayak ini, mereka fitnah kita kan. Ya, kita luruskan, kita sampaikan yang benar seperti apa. Nggak perlu kita harus maki-makian sama mereka. Jangan. Kita tunjukkan mana agama yang damai. Kalau cuman kasih kan teori aja tuh bisa semua orang ya. Bahkan kalau kita bilang kasih itu kan kasih mati orang, kasih makian juga kasih. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Ya. Selalu bilang kami itu kasih, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita tampar, dia tampar kita 2 kali. Coba tes tampar. Ditampar kalian 2 kali. Bukan sekali, 2 kali. Nah, jadi itulah realitas sekarang. Dan sekali lagi, fokus kita bukan membalas kejahatan mereka, tapi kita harus menyiarkan dengan cara yang benar. Dengan mereka menghujat, makin banyak orang yang belajar, makin banyak orang penasaran, makin banyak orang yang dapat hidayah. Ya, nggak apa-apa. Mereka hujat, yang penting orang tersadarkan. Kalau karena hujatanmu banyak orang sadar, nggak apa-apa. Kalau kamu hujat saya, ya, itu menjadi sebab banyak orang menemukan kebenaran, nggak apa-apa. Itulah kenapa pendebat muslim tuh nggak ada masalah dihujat, difitnah sama mereka, udah biasa. Coba lihat, kita tuh paling sering dihujat dan difitnah, tapi santai aja kan. Santai aja. Karena itu malah jadi penggugur dosa kita. Kalau polikardus ya itu memang kelakuan dia, kalau nggak hujat dan fitnah, nggak hidup mereka. Begitu, nggak hidup mereka, karena memang harus seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi teman-teman. Makasih nih, buat teman-teman yang udah nyimak ya. Mohon maaf, mungkin belum bisa terlalu banyak ngomong, karena lagi nggak konsen juga. Ada beberapa hal yang harus saya bereskan, dan mungkin kalian sebagian udah tahu ya. Terus kalau ada yang nanya, Bang, masa teman-teman yang lain gimana gitu? Ya saya berkali-kali udah bilang, jangan berharap sama manusia. Ya jangan berharap. Kalau ada yang bilang, Bang, kan ada yayasan ini, yayasan itu.
ya mereka juga punya kegiatan, mereka juga punya kepentingan. Ya, ada visi misi yang harus mereka capai juga gitu. Jadi kita jangan harap. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang WA saya lagi, Bang, ini gini, ini, aduh. Ya kita harus berusaha sendirilah. Ya, saya terima kasih buat saran teman-teman, nasihat teman-teman, ya, tapi tolong doanya sajalah. Kalau untuk apa yang mau saya lakukan, kurang lebih saya tahu lah. Pengalaman tahun lalu sudah membuat kita belajar, membuat kita makin kuat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, doakan saja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.